Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Kalau lanjut amma ba'du. Bapak Ibu orang tua, wali murid yang luar biasa, wajah-wajah insyaallah calon penghuni surga. Amin. Insyaallah anak-anaknya menjadi anak yang solih dan solihah. Amin. Rizkinya luas dan barokah. Amin. Dimudahkan ziarah ke Mekah Madinah. Amin. Dan kelak kita wafat bersama dalam badan husnul khotimah. Bersama-sama kelak kita di jannah surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, izinkan pada kesempatan ini saya sharing-sharing ya, gelu-gelu rasa ngobrolin tentang diri kita, kehidupan kita, anak-anak kita dan keluarga kita. Bahwa harta paling berharga di dunia ini saya sering menyampaikan yaitu anak. Anak itu melebihi mobilnya jenengan apa yang paling bagus di sini? Fortuner ada yang punya Pak? Ada ya Pak ya? Hah? Pajero ada ya? Pas jejer loro. Apa panas jabat jero? Pajero ada. Fortuner ada ya? Keri ada keri? Keri ini ada. Saya dua poin yang nanti akan saya sampaikan dalam rangka kita membangun sebuah sinergitas, membangun sebuah kesuksesan. Karena kita ini harus berubah menjadi yang lebih baik. Manusia itu cenderung sulit berubah, mempertahankan karakter, mempertahankan kebiasaan, mempertahankan pendapat, mempertahankan gaya dan lain sebagainya. Maka kita perlu ada perubahan yang signifikan, terutama dalam pendidikan anak, terutama dalam interaksi keluarga. Ada 5S sebagai bekal kita mengarungi supaya kita enak nyaman. Yang pertama adalah S-nya saling mengenal. Monggo dikenali ya. Ini ustadz-ustadzanya. Juga mengenali wali muridnya. Wali muridnya sugi-sugi sikilu. Besok pelesirin maring Malaysia karo Singapura. Ya sekali-kali dolan ngana Pak. Ojo turane maring Pancasan, maring Pangandaran, maring Lewit Bil, menjadi ngobrol. Luar negeri deh. Mandan keren ya. Piwo di depan itu gambar singa apa di Singapura ya. Ya menara kembar. Ya nanti tahu maring ganti Helen kayak. Saya udah pernah ke sana, jadi bisa cerita ke sekolah. Yang pertama saling mengenal S-nya itu. Jadi kita mari kenali diri kita, kenali keluarga kita, kenali orang-orang yang interaksi dengan kita sehingga kita ini bisa menyikapi dengan sebaik-baiknya. Ibu neng ngadepi bapaknya yang seneng sambal pedes ya seneng anu kue gawe sambal sing pedes. Sing si dilema nih ibu neng ngadepi bapaknya sing ora seneng sambal pedes, senengnya sambalnya sing asin ya gawe masing asin malah ngirit lopo. Itu secara lahiriah. Oh bapaknya dia tersinggungan dia nggak ngomong mantannya ini aja wani-wani ngomong kemana dan lain sebagainya, baik secara lahiriah, secara batiniah, secara psikologis kita perlu mengenal. Oh Ustadz Rofi orangnya halus, pendiam, ngomongnya sih halus kalau Ustadz Rofi. Ini kan kita saling mengenal. Oh ini sama siapa misalnya
Sama saya Pak Maskur sana sing apos sing senenge gede-gedehan, orang melipir-melipir. Antara lain. Oh, ibune ke senengane dialem, dirayut, diwehi duit, saya seneng belanja. Saling mengenal. Maka dalam bahasa agama itu disebut dengan ta'aruf. Ya. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Surat apa ya Mas Rofi ya? Al-Hujurat ya. Ayat 13 ayatnya. Jadi kita saling mengenal, monggo nggih, mengenali anak-anak kita juga itu. Oh, anak saya ini bakatnya banyak. Anak sekarang itu lahir pinter, Pak. Aku gumun. Saya itu heran Mas Rofi, saya itu termasuk heran anak lahir sekarang siki gue jebrol wis pinter, Pak. Menang. Anak saya itu masih TK itu. Namanya Muammar. Kalau Ustaz Rofi manggil. Itu masih kecil bisa ngupload video yang begitu panjang. Siapa sih marah bisa itu? Kemarin kena banned karena channelnya mungkin belum umur, dihapus sama YouTube. Nah, sekarang pakai channel saya ganti namanya. Ini anak sekarang lahir udah pinter. Maka bagaimana supaya anak-anak kita ini tersalur bakatnya dengan baik? Kepintarannya itu nanti bermanfaat. Kepintarannya tidak bermanfaat, misalnya bagaimana jadi hacker, dia nanti jadi pembobol karena ahli di bidang IT, tapi yang bermanfaat bisa untuk pengembangan dakwah Islam, untuk mendukung syiar dan seterusnya. Ya. Saling mengenal. Yang kedua, saling menyayangi. Monggo disayangi. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak sering dipeluk dengan pelukan yang hangat. Aja meluk bojone tok. Anake jangan rangkul peluk, harus diusap-usap begere apa mana? Bocah cilik diusap begere itu seneng banget. Begere pokoknya usap-usap padahal aku tuh usap-usap partek kelitiki, kadang-kadang kan jibrak-jibrak. Ya monggo lah, tentunya mungkin bisa bermacam-macam, tapi intinya itu adalah menyayangi sepenuh hati. Ibu-ibu bahwa menyayangi anak kita itu harus full. Ya, tidak apa-apa wong anak-anak ya kayak gitu. Nek wong tua sing kayak gue malah bahaya kan. Tidak apa-apa itu. Lagi pengen ketawa. Kalau saya biasanya kalau ada anak-anak yang nangis itu suruh temannya deketin, ayo temenin nangis gitu. Nangis. Akhirnya malah ketawa. Kita lanjut ya. Jadi menyayangi, kita sayangi dengan sepenuh hati. Ini ustaz-ustazah juga kepada siswanya, murid-muridnya yang menyayangi dengan sepenuh hati. Apa maring ibu mari bapak suami karo istri, sayangi sepenuh hati. Tidak ada yang lebih cantik selain istriku, tidak ada yang lebih ganteng selain suamiku. Kanang-kanane senajan anane yang kaya gue. Kita ini menyayangi sepenuh. Anak itu tidak cukup banyak uang, tidak cukup banyak fasilitas, tapi kasih sayang. Kalau kasih sayang kurang, dia akan mencari kasih sayang di tempat lain, Bu. Loh, di rumah baru nyampe pintu, bapak kabis, mau, udah takut anaknya. Udah masuk rumah, ibunya wis siap-siap. Nang arep wis dikaji kepelin nang bapaknya mlebu omah nang ibune wis kaya dilapan lho lah. Akhirnya lunga ora bali ya HP-ne pateni. Ini karena apa? Kita kurang kasih sayang. Mencari kasih sayang di luar atau di tempat. Menyayangi. Maka dalam surat Ar-Rum ini ayat 21 ya Mas Rofi paling hafal itu sering dibaca ketika pernikahan. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah menciptakan kamu, istri-istri kamu dari jenis kamu, ya, supaya kamu merasa tenang, tentram, dan menjadikan kamu agar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah. Jadi kita ini berusaha menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, jangan hanya ketika pengantinannya roh, malah justru pengantin lawas yang rawan bahaya.
Apalagi sekarang banyak sekali cobaan, godaan. Orang sang golek pada teka dewe, ijik-ijik di WA, ya, ijik-ijik karena pesan, ijik-ijik karena telepon, diangkat wadon. Nah, jadi saling menyayangi. S yang kedua, yang ketiga saling bekerja sama. Maka kerjasama nggih Bapak Ibu, orang tua, wali murid dengan guru-guru, ustadz ustazah. Ini guru-guru yang tak berdaya kalau orang tuanya ngejor kelowor, tidak dipantau, ya harus dipantau. Kerjasama tahun, ya kerjasama tahun. Diingatkan, namanya manusia itu kadang-kadang punya penyakit dua, kelalen karo khilaf. Kadang khilaf, kadang kelalen karo dosa. Kadang kelalen, kadang dosa, kadang dosa, kadang kelalen, kadang-kadang kelalen karo dosa menungsa. Makanya sering diingatkan saling bekerja sama. Dalam bahasa Quran itu disebut dengan ta'awun, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kerjasama nggih, monggo dibantu Ustaz Rofi, ustaz-ustazah yang lain. Dapat di rumah murojaah, syukur Bapak Ibunya ya memantau full power lah. Di samping aktivitas ya sibuk, kan potongan-potongan orang-orang sibuk semuanya ini, profesional apa, ibu-ibu yang apa yang namanya, ibu-ibu wanita karir ini, bapak-bapaknya juga pekerja-pekerja keras ini. Tapi disempatkan waktunya yang misalnya bar maghrib nongkrong karena kerjasama. Terus nanti kalau ada masalah disampaikan, dan ini anak saya hafalannya cepet banget, katanya Ustaz terlalu pelan, mohon dibantu di sekolah, di madrasah. Anak saya baru dengar sekali hafal kan. Nah, Ustaz itu udah ngerti. Ini kan perlu diberitahu. Sekali dengar hafal, sekali dengar hafal, luar biasa. Anak-anak kene guys, susah kan gimana ya? Saya udah ngulang-ngulang ini 20 kali kok belum nyantel-nyantel. Nah, ini perlu kerjasama. Orang tua, Bapak Ibu dengan anak-anak, kita perlu juga kerjasama di rumah dalam rangka menggapai kesuksesan. Sukses di keluarga, sukses di masyarakat, sukses dunia dan akhirat. Lanjut kerjasama. Yang berikutnya saling bermusyawarah. Bapak-bapak walaupun mungkin merasa pendapatnya paling benar, paling hebat, wis doktor sih misalnya, wis kuliah tekan ngendi, tapi kita perlu ada pendapat-pendapat yang lain yang kadang-kadang pikiran kita itu tidak atau belum sampai ke sana. Makanya pentingnya kita musyawarah. Ini sekian datang orang ini, tiap kepala sekarang lagi mikirin macam-macam. Ada yang lagi mikirin tuh sayurnya tadi di rumah nggak saya enget bahasanya basi ya, anak saya mikir aja gue. Anak sih mikir nang anak. Ya warungnya mikir orang tertutup nang rumah gitu. Orang dikunci mana ya. Macam-macam pikiran. Ada suwe temen dia orang rampung sekarang. Wah itu ya. Macam-macam pikiran ini. Ya ini juga beda-beda. Saya juga beda-beda. Nah, di antara perbedaan itu kalau diramu itu jadi bagus. Taman itu menjadi indah karena bunganya macam-macam. Coba nang taman bunganya kursi gitu, ya kurang main lah. Warnanya kan sing kan macam-macam itu, magiku, hibiu, apa merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan sebagainya. Warna-warna belang-belang, pelang-polang, polang-paleng dan sebagainya. Yang maka kalau ada perbedaan itu dianggap sebagai sesuatu yang indah. Karena kalau tidak gemar musyawarah, tidak suka rembugan rasan-rasan, misalnya, itu nanti akan timbul yang namanya miskomunikasi. Salah komunikasi akhirnya menimbulkan misunderstanding, salah paham. Ya, salah paham. Itu di mana-mana rumusnya itu kadang-kadang kita itu kurang komunikasi. Sekarang rumah tangga itu yang ambruk itu karena kurang komunikasi. Untuk bojo komunikasinya malah kalau bojone wong liya. Ya. Jadi masalah. Jadi komunikasi wasyawirhum fil amr.
bermusyawarahlah kamu dalam urusan. Nah musyawarah nggih, musyawarah ibadah niku monggo-monggo. Nek musyawarah lagi wetenge wareg, lagi bombong, lagi kesel dijak musyawarah, ya emosi. Misalnya, lanjut ya. Yang berikutnya saling saling mengenal, saling menyayangi, saling bekerja sama, saling musyawarah. Nah, yang kelima saling mendoakan. Doa itu sesuatu yang sangat penting, Bapak. Doa itu di luar pikiran kita. Doa itu sesuatu yang tidak sampai pikiran kita untuk menjangkau, dan tapi itu yang sesuatu tidak mungkin menjadi mungkin, sesuatu yang mustahil menjadi biasa dan lain sebagainya. Apa itu? Dengan doa. Saya dulu berdoa ini supaya punya MI. Saya doa sama Allah, mohon diberi petunjuk ya Allah, di dekat saya pengen punya MI di kota, MI sing keren begitu. Dikabul oleh Allah. Sulit banget. Gak apa sekolahan kayak dia pikir, mana jangan jajal. Nek orang jajal anak, tapi aja bareng-bareng kene tangan di. Jajal jenengan lah. Iya. Tapi ya itu kita mohon sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mendidik anak hebat kayak apa? Kita punya keterbatasan. Maka yang untuk menyempurnakan ikhtiar kita adalah dengan berdoa. Ya Allah, jadikanlah anak saya anak yang soleh. Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim, Nabi Yakub semuanya mendoakan untuk anak-anaknya. Yang paling akeh doanya itu Nabi Ibrahim dalam Quran. Nabi Zakaria, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikanlah anak saya ini menjadi anak. Kita itu tidak punya daya apa-apa, Bapak Ibu. Apalagi zaman sekarang. Anak-anak disuruh malah bisa nyuruh. Maka bagaimana supaya anak-anak kita ini menjadi anak yang soleh dan solehah? Maka patokan saya kepada Bapak Ibu, anak-anak kita itu pastikan berada di rel soleh solehah, itu aja. Soleh solehah. Kalau ada melenceng sedikit lempeng. Ya ibaratnya kereta itu tetap berada di relnya, jangan sampai lepas, bahaya. Oh, anak saya mainnya dengan siapa? Kasih tahu supaya diri kita ini bisa memantau. Oh, mainnya dengan si A, si B, si C. Mari tidak pulang, dicari, Bu. Kalau anak-anak kita mari belum pulang, harus dicari. Kalaupun misalnya tidak bisa pulang, pastikan dia posisinya di mana kita mengetahui. Mari kudu digoleti, kudu balik rumah, tutup lawangnya, tutup jendelanya. Ayam digoleti, basur digoleti, soang digoleti, dua anak perawan wadon mari ora bali ora di luput gue. Iya anakku. Aku pula lain anakku dunga maring ngendi mau maring Baturaden lho. Bae iki pantau. Kalau perlu anaknya diberi GPS di mana yang tidak diketahui anak. Nang kudunge apa nang benike apa nang ngendi. Ndak apa-apa. Untuk memantau, aja ngomong maring bocah kono kira-kira mencurigakan panggil. Iki Kang iki nang Baturaden. Ngapa nang anak? Enggak, ini GPS ayah. Ya itu sih mungkin berlebihan ya. Intinya kita mengawasi anak-anak kita, terutama anak-anak perempuan. Ya lanang pada baik, cuma resiko ininya kan perempuan kalau misalnya sudah sulit. Nah ini modal kita. Dalam mana ya Mas Rafi ya? 9 sini. 11 ya. Ini jamnya bener kan? Ya, 5 menit apa? Ya 5 menit lagi lah. Alhamdulillah dalam menit balik. Gak nyampe jam 12. Jadi sharing dari maka kita perlu modal ya. Modalnya apa? Duit. Singkat duit lah main kepenak lah. Apa itu D-nya? D-nya adalah doa. Tadi sudah saya singgung, saling mendoakan. Ibune lunga didongakna,
anake lunga didongakna karo donga jenengan ngaco nyusun anake mengantar anak yang belum, kalau yang sudah ya alhamdulillah. Doa dulu, doa keluar rumah. Doa keluar rumah gimana ya? Bismillah, misalnya pakai bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata, atau doa yang lain apalagi jangan lah. Terus doa naik kendaraan. Doa dulu. Ayo, mau naik Pajero. Doa dulu. Ya dulu. Kalau Alphard saya pintunya bisa buka sendiri Pak dari sini. Klek, begitu. Jenengan bisa buka dewek ora? Inventaris gue, nek aku sih orang di mobil, wong omahe kayak lewat motor beangel. Asli gue ya. Ujian SIM nek bisa lulus tekan rumahku. Lulus berarti gue. Lanjut doa kita ya. Doa anak-anak pengen doa, pokoknya doa terus. Arep turu ya doa, tangi turu ya doa, arep maem doa. Doane anak sing seru, nek doa orang tua sing seru-seru. Ya enggak doa. Enggak ya udah, padahal orang donga. Wong tua. Ya ini kan pembiasaan. Ya. Doa usaha, punya usaha. Kita ikhtiar usaha. Kewajiban kita itu usaha, Bu. Hasil itu nomor sekian. Kita itu sakit, wajibnya apa? Usaha. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Kita nggak bisa. Ya tadi malam saya ketemu dengan Pak Ilham itu sholat maghrib di Masjid Nikmatul. Pak Ilham, teng mriki nggih Pak niku garwa kula mlebet teng aring klinik mangken iki mboten sekecok. Begini dikabari innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadi saya taziah dulu. Nah, ini kita berusaha. Usaha maksimal itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan belajar iki tua-tua kayak kula niki. Tua-tua belajar Quran, but ora rampung. Tapi usaha kita itu yang akan dinilai oleh Allah. Kalau Ustaz Rofi udah lancar, suaranya bagus, pokoknya nek wis krungu suarane Mas Rofi apa jan? Ayem banget rasanya. Misalnya. Tapi kalau kita ini perlu belajar, usaha kita itulah yang dinilai oleh Allah. Doa usaha. Kemudian yang berikutnya adalah kita istiqomah. Istiqomah itu adalah terus menerus dalam kebaikan. Jangan punya motor, punya mobil, itu kalau starter cekek bunyi terus itu namanya istiqomah. Langsam. Tapi nek motor sing wis ora bener cuma cekek bleb mati. Starter maning ngeng non gas nganti pol. Nanti tanggane pada nutupi kuping, gasnya dilos mati maning bleb. Nah kita itu perlu istiqomah dalam beragama, dalam mendidik anak, dalam beribadah itu kita perlu istiqomah, langsam, konsisten. Jadi kita usahakan konsisten mendidik anak kita dari kecil sampai tua. Pokoknya patokannya satu, anak soleh. Jadi dokter yang soleh, jenderal yang soleh, pengusaha yang soleh. Jadi apa saja yang soleh. Banyak itu Bu, banyak orang kursi di dok, akeh jadi dokter bali ngomah kon salat beangel, dokter Bu lah nangis ibune. Padahal ibune rajin aktif. Kenapa? Tidak didik dari awal. Maka ini bapak-bapak saya pesen, kalau kita punya anak, ajak anak kita, jangan disuruh. Orang saya diperintah bocah, diajak, yuk mari masjid. Bar mari masjid, mari alun-alun, seneng semangat. Yuk mari masjid, bar masjid, misalnya apalah. Nanti itu ayah punya mainan, tadi habis beli mainan, pedang-pedangan gitu. Pedangan si muruk itu seneng bocah. Regane 30.000. Tenang go setahun ya anakku simpan kok nek ana batire pamer nang kaya pedang muruk. Akhirnya gelem mari masjid. Engko motong anu kowe kadang-kadang kan anak-anak
tidak mood lagi, ya gimana caranya? Jadi anak saya juga, yuk beli jam tangan, DLP tunggu jam tangan mana? Pada jam tangannya pakai dulu ke masjid, kan seneng aja gitu jam tangan. Nah, ya gimana caranya monggo kita istiqomah dalam beragama, dalam beribadah, dalam kebaikan. Sodakoh monggo jenengan ya membiasakan sodakoh itu yang baik adalah diawali dari kita nggak punya. Nah wong sugih sodakoh biasa pak, orang gumun. Sing istimewa gue nek wong ora duwe tapi sregep sedekah. Contohnya kayak gini, wong tukang becak mohon maaf, uli sedina 50.000, sedekah 5.000, berarti berapa persen pak? 5.000 dari 50.000, 10%, luar biasa. Alhamdulillah aku dina uli 50.000, biasanya uli 15.000 dong. Pelung 5.000, luar biasa itu. Mau konek tukang becak ya sugih. Kue engko sedekah lebih gede pak. Tapi nek wis kawit orang duwe wicara betitil mental tukang jaluk ya orang tekan sugihan apa jebai jadi kue malah pasang judi online. Banyak sekarang itu tentara yang disersi ke Uni Soviet karena judi online pak. Tentara yang kemarin membunuh itu karena judi online. Siapa itu penyanyi cilik? Farel. Ayah judi online 10 miliar habis. Ayahnya pak. Iya ayahnya, orang tuanya. Farelnya enggak. Lah 10 miliar ngebangun sekolahan jenengan bisa jadi loro. Bisa tentu papat malah. Nah ini. Dan ya, nah yang terakhir adalah tawakal. Tawakal itu berserah diri kepada Allah. Tidak semua orang bisa tawakal bu, kecuali orang beriman. Contohnya misalnya dia merasa bahwa suksesnya itu karena pikirannya, karena tenaganya, karena kemampuannya, bukan karena dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang bertawakal itu orang yang luar biasa. Ya kita menyerahkan kepada Allah. Katanya kita ini la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya. Memang kita ini nggak ada daya apa-apanya bang. Coba manusia diambil satu aja kenikmatan yang diberikan oleh Allah, nyawanya ya bisa ngapa-ngapa. Apakah anak kita itu bentukan kita? Bukan. Jangan apa anu bisa bentuk anakku besok sing irunge dawa, sing anu sikile dawa, enggak bisa. Itu dari Allah. Maka kita bertawakal kepada Allah saat kita sudah usaha, sudah ikhtiar, saat kita berdoa, bertawakal kepada Allah. Aku wis nandur pari, ya tawakalnya kepada Allah. Kalau yang tawakal bukan kepada Allah, ngowae sajen. Iya kan? Kita bertawakal kepada Allah ketika di tepi laut. Dengan apa? Tetap kita berkeyakinan bahwa semua adalah dari Allah. Termasuk anak-anak kita itu. Kita bertawakal kepada Allah. Saya pernah bertanya pada Pak Amin Jafar almarhum, Pak Kiai, resepnya didik anak si kepripun. Nah, ya mungkin saya pikir dia punya konsep-konsep apa gitu Pak Kiai Amin Jafar, Imam Besar Masjid Mujahidin. Dia jawabannya singkat, ya tawakal mari Gusti Allah. Sudah itu aja. Sana saya nopo Pak Kiai orang anak, soalnya tawakal mari Gusti Allah. Oh iya. Itu diantaranya. Jadi kita ini maka dalam Quran surat Ali Imran 159 Allah menyebutnya innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah itu mencintai orang-orang yang bertawakal. Jangan tawakal. Anaknya yang lagi di luar sana kita serahkan kepada Allah. Ya Allah jagalah anak saya lagi kuliah. Syukur besok kalau misalnya anak-anak kita ada yang di Mesir, ada yang di Madinah, ada yang di Yordan, ada yang di mana gitu. Tapi pesan saya pastikan berada di rel jalan menjadi anak yang gak usah silo dengan yang lain-lain. Kita harus menomorsatukan anak kita menjadi anak yang soleh-soleh. Maka saya secara pribadi juga memiliki kemampuan terbatas ya wis anaknya sekolah maring madrasah, maring pondok yang kira-kira bisa ngaji, bekal agamanya cukup. Pondok.
termasuk yang dari sini. Anak saya kemarin lulus, yang nomor 1 angkatan pertama di sini, nomor 2 angkatan di sini. Mondok nanti sing perek bae dari ulung nang kono. Kalau ibu-ibu yang punya kemampuan sih ngaco bae kemana, Jogja apa Solo apa nanti silahkan. Itu usaha kita, ikhtiar kita. Atau pulang dewek nang rumah ya boleh. Yang penting anak itu terjamin di relnya itu kok. Kayak saya dulu misalnya, saya itu nggak boleh mondok Pak, saya juga mandel ngajuk, tapi ya itulah jalan hidup saya. Orang sama mondok, kowe nang rumah bae ngaji karo bapak. Karena bapaknya mampu mendidik anaknya, mampu mengajari. Itu saya kira Bapak Ibu modal kita untuk bersama-sama membangun sinergi, membangun kesuksesan, dan saya ikut mendoakan mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak rizkinya dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rizki yang luas dan baroh. Anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah, termasuk cucu-cucu kita ini menjadi yang soleh dan soleh. Cukup nggih? Tada ditang kayaknya sebenarnya awal kena pasal 12 ya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.